Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sadam Kahfi dari kelas non-reguler semester 2 dengan NPM 7420121214. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mereview materi dari Ibu Profesor Heni mengenai hukum pidana. Baik, Ibu Prof menjelaskan bahwa dalam hukum pidana ada tindakan pidana dibagi menjadi dua, yaitu unsur subjektif dan juga unsur objektif. Untuk unsur subjektifnya itu sengaja atau dolus di dalam bahasa Belandanya. Selanjutnya ada kealpaan atau culpa dalam bahasa Belandanya, ada niat atau voornemen, maksud atau oogmerk dengan rencana, met, dan juga perasaan takut atau vrees. Selanjutnya di dalam unsur objektif itu ada perbuatan, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, unsur yang melawan hukum, unsur lain yang menentukan tindak pidana, unsur yang memberatkan, unsur yang menambah unsur tindak pidana itu menentukan tindak pidana tersebut. Contohnya ada di dalam pasal 340 mengenai pembunuhan. Di dalamnya itu terdapat tergantung kalimatnya ya. Apabila dijelaskan dalam pasal tersebut adanya niat, berarti di situ di dalamnya ada unsur subjektif, maaf. Dan apabila menjelaskan mengenai perbuatan, misalkan perbuatan pembunuhan dijelaskan dalam pasal itu berarti terdapat unsur objektif seperti itu. Ibu Prof juga menjelaskan bahwa moord dalam bahasa Belanda itu berarti sengaja atau direncanakan. Selanjutnya tindak pidana. Tindak pidana itu dibagi menjadi dua juga. Ada bagian deliknya, ada elemen deliknya. Untuk bagian delik di dalamnya terdapat dalam rumusan delik atau di dalam isi pasal dan juga undang-undang. Selanjutnya penuntut hukum harus mencantumkan di dalam surat dakwaan. Selanjutnya harus dibuktikan di pengadilan, dan juga bila tak terbukti atau ragu hakimnya itu, maka terdakwa itu bebas, atau disebutnya vrijspraak ya dalam bahasa Belandanya. Selanjutnya ada elemen delik yang di dalamnya yaitu tak ada dalam rumusan delik. Yang kedua, hal yang dapat dipertanggungjawabkan suatu tindakan akibat terhadap pelakunya. Selanjutnya ada harus dianggap dan disyaratkan dalam rumusan delik. Selanjutnya penuntut umum tak perlu dicantumkan di dalam surat dakwaan, dan juga apabila hakim ragu maka harus dakwaan dilepaskan tuduhannya, seperti itu apabila hakimnya ragu. Ibu Prof juga menjelaskan bahwa di dalam bahasa Belanda ada wetdelik yaitu pelanggaran, dan juga rechtdelik yaitu kejahatan. Bahwa juga tindak pidana atau hukum pidana itu harus jelas, teratur, dan juga tepat, seperti itu. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan mengenai review pertemuan ketiga dari hukum pidana oleh Dr. Profesor Bu Heni. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di review pertemuan keempat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.